Om Swastiastu. Halo anak-anak 10 Mia semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kembali bersama saya di pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 10. Jadi di pertemuan kedua hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi dari fungsi eksponen, yaitu fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Jadi silakan anak-anak siapkan buku catatannya untuk menyimak video pembelajaran hari ini dan mencatat materi pembelajaran hari ini ya. Kita akan mulai belajar untuk yang pertama, yaitu di fungsi pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Jadi sesuai dengan namanya, pertumbuhan itu berarti bertambah atau naik ya. Nah, di mana pertumbuhan penduduk dan juga menghitung bunga majemuk itu merupakan contoh dari bentuk fungsi pertumbuhan. Kita akan langsung lihat rumus dari fungsi pertumbuhan eksponensial seperti apa. Jadi secara umum, fungsi pertumbuhan eksponensial dapat dirumuskan f(x) sama dengan Y sama dengan K dikali A pangkat X. Nah, kemarin kita belajar bentuk umum dari fungsi eksponen itu kan Y atau fx sama dengan A pangkat X. Kalau belajar di fungsi pertumbuhan dan peluruhan, ada K, di mana K itu adalah konstanta awal. Kemudian A-nya itu adalah 1 ditambah R. Dengan R-nya itu adalah laju pertumbuhannya. Kemudian X-nya itu adalah selang waktunya. Jadi T per T besar, di mana T kecil itu selang waktu dan T besarnya per periode pertumbuhannya. Nah, biar kalian nggak bingung mengenai rumus ini, kita simak contoh soal dari fungsi pertumbuhan ya. Oke. Nah, untuk nanti menyelesaikan soal-soal mengenai fungsi pertumbuhan maupun peluruhan, kalian harus menyimak soalnya dengan baik supaya kalian mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, kita baca soal nomor 1. Jumlah penduduk suatu daerah pada tahun 2018 sekitar 3 juta. Laju pertumbuhan penduduknya sekitar 2% per tahun. Nah, pertanyaan yang pertama, tuliskan persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk suatu daerah. Kemudian yang kedua, tentukan perkiraan penduduk tersebut pada tahun 2023. Oke, jadi untuk penyelesaiannya kita akan membuat dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Jadi yang pertama diketahui, nah jumlah penduduk pada tahun 2018 itu sebagai K. Jadi konstanta awal kan, berarti jumlah awalnya adalah 3 juta. Kemudian ada laju pertumbuhan, di mana laju itu adalah R, sehingga R-nya 2%, atau kita ubah dalam bentuk desimal menjadi 0,02. Kemudian kita cari A-nya, di mana tadi A itu adalah 1 ditambah R, berarti 1 ditambah 0,02, hasilnya 1,02. Nah, sehingga ketika kita sudah mengetahui apa yang diketahui di soal, kita bisa membuatkan bentuk persamaan fungsinya. Di mana kita buatkan Y, nah ini kan bentuk umumnya, Y sama dengan K kali A pangkat X. Sehingga Y, K-nya adalah 3, kemudian A-nya 1,02. Jadi kita tinggal substitusikan, sehingga Y sama dengan 3 dikali 1,02 pangkat X, juta jiwa. Jadi itu bentuk persamaan dari fungsi pertumbuhan pada soal nomor 1. Ya. Nah, kemudian kita menyelesaikan pertanyaan yang kedua. Perkiraan jumlah penduduk di tahun 2023. Berarti kita mencari X-nya dulu. Dari 2018 menuju 2023 itu lagi berapa tahun? Jadi kita kurangkan. Dari 2023, 2018 lagi 5 tahun, sehingga X-nya adalah 5. Kemudian tinggal disubstitusikan ke bentuk umum yang kita sudah dapatkan ke sini ya. Jadi tinggal Y sama dengan 3
dikali 1,02 pangkat 5. Jadi tinggal ganti X-nya aja. Kemudian kita cari penyelesaiannya. Nah, 1,02 pangkat 5 kita pangkatkan. Jadi 1,02 dikali sebanyak 5 kali. Kalian boleh menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya. Jadi kita dapatkan 1,02 pangkat 5 itu adalah 1,104. Sehingga tinggal kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 3,312. Dengan demikian, perkiraan jumlah penduduk tersebut pada tahun 2023 adalah sekitar 3,312 juta jiwa. Gampang ya? Jadi ingat, penyelesaian soal seperti ini kalian buatkan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Habis itu tinggal mensubstitusikan. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk contoh soal yang kedua. Masih di fungsi pertumbuhan. Nah, di sini kita akan menghitung bunga majemuk. Jadi kita baca soalnya. Anton mendepositokan uang 10 juta di sebuah bank dan memperoleh bunga 2% per tahun. Jika bunga bank tetap dan Anton tidak pernah menarik uangnya, berapakah nilai deposito Anton pada akhir tahun keempat? Oke, berarti yang ditanya besar uangnya Anton pada tahun keempat itu berapa? Gitu ya. Jadi kita buatkan dulu apa yang sudah diketahui dari soal. Nah, konstanta awal. Jadi uang awal Anton itu adalah 10 juta. Berarti K-nya adalah 10 juta. Kemudian R-nya, di mana bunga per tahun, berarti itu laju pertumbuhannya. Ya, R-nya itu 2% atau kita desimalkan menjadi 0,02. Kemudian yang diketahui lagi, kita cari A-nya. 1 ditambah R berarti 1 ditambah 0,02 itu hasilnya 1,02. Kemudian X-nya. Nah, karena yang ditanya berapa nilai deposito Anton pada akhir tahun keempat. Berarti periode keempatnya yang ditanya. Berarti X-nya itu adalah 4. Dengan demikian, kita substitusikan langsung ke rumusnya. Jadi Fx atau Y boleh ya. Sama dengan K dikali A pangkat X. K-nya adalah 10 juta. Kemudian A-nya 1,02 dan X-nya 4. Jadi F4 sama dengan 10 juta dikali 1,02 dipangkatkan 4. Kita cari dulu hasil 1,02 pangkat 4. Kalian boleh pakai kalkulator ya. Hasilnya itu adalah 1,082432116. Kita kalikan langsung dengan 10 juta, itu hasilnya adalah 10.824.321,6 rupiah. Nah, jadi jumlah deposito Anton pada akhir tahun keempat itu adalah sebesar atau sebanyak 10.824.321,6 rupiah. Ya. Jadi itu contoh dalam bentuk bunga majemuk. Nah, masih ada contoh lagi satu untuk fungsi pertumbuhan. Ini aplikasinya dalam bidang biologi. Oke, untuk contoh fungsi pertumbuhan lagi satu. Suatu populasi diawali dengan hadirnya 8 lebah. Setiap bulan, populasi lebah naik 2 kali lipat. Tentukan populasi lebah setelah 4 bulan. Jadi kita buatkan dulu apa yang diketahui dari soal untuk penyelesaiannya. Nah, di sini karena diawali dengan hadirnya 8 lebah, berarti K atau konstanta awalnya itu adalah 8. Kemudian laju pertumbuhannya kita langsung buatkan A itu sama dengan 2. Jadi kalau ada soal seperti ini, aplikasinya berbeda dengan yang tadi di pertumbuhan penduduk sama bunga majemuk ya. Jadi di sini langsung yang diketahui itu adalah A, di mana kenaikan populasi lebah setiap bulannya. Kemudian X-nya adalah 4.
Sehingga kita langsung substitusikan ke rumusnya. Fx sama dengan K dikali A pangkat X. Kita ganti K sama A dan X-nya menjadi Fx sama dengan 8 dikali 2 pangkat X. Sehingga karena yang ditanya 4 bulan, berarti F4-nya 8 dikali 2 pangkat 4. Sehingga F4 sama dengan di 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16, sehingga 8 dikali 16 hasilnya adalah 128. Dengan demikian, jumlah populasi lebah setelah 4 bulan itu adalah 128 lebah. Bisa ya? Jadi ini contoh dari fungsi pertumbuhan eksponensial. Aplikasinya saya berikan sudah dalam bentuk pertumbuhan penduduk, kemudian dalam menghitung bunga majemuk, dan juga dalam aplikasi di bidang biologi, yaitu mengenai pertumbuhan lebah atau pertumbuhan serangga dan yang lainnya. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kita lanjutkan lagi ke fungsi lagi satu, yaitu fungsi peluruhan. Nah, ini merupakan lawan dari fungsi pertumbuhan, di mana peluruhan ini merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Nah, di sini penyusutan nilai jual barang merupakan contoh dari fungsi peluruhan eksponensial. Jadi ini penyusutan atau peluruhan itu sama aja artinya ya. Intinya penurunan harga. Oke. Kita langsung saja ke rumus dari fungsi peluruhan eksponensial. Jadi bedanya dengan pertumbuhan di sini adalah nilai A-nya. Tadi di fungsi pertumbuhan nilai A-nya itu kan sama dengan 1 ditambah R. Kalau di sini nilai A-nya itu adalah 1 dikurang R. Dengan nilai R-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian untuk yang lainnya mulai dari K, X, dan T-nya itu masih sama. Ya. Ingat perbedaannya cuma di letak nilai A. Di pertumbuhan 1 plus R, kalau di peluruhan 1 kurang R. Ya. Kita akan coba ke contoh soal untuk fungsi peluruhan. Oke. Nilai jual sebuah mobil baru adalah 300 juta rupiah. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 5% per tahun, ingat penyusutan ya, 5% per tahun. Berapakah nilai jual mobil setelah 4 tahun? Berarti nilai jual mobil itu setiap tahunnya mengalami penyusutan, berkurang 5%. Seperti itu ya. Untuk penyelesaiannya sama, kita buatkan dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi diketahui harga mobil barunya 300 juta, berarti itu konstanta awalnya, sehingga K-nya adalah 300 juta. Kemudian R-nya diketahui 5%. Kita ubah menjadi desimal menjadi 0,05. Kemudian kita cari nilai A-nya, 1 kurang R, berarti 1 dikurangi 0,05, hasilnya adalah 0,95. Dan kemudian X-nya yang diketahui adalah 4. Nah, dengan demikian kita buatkan bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan K kali A pangkat X, itu sama dengan 300, ini bisa kita perpendek ya, 300 dikali 0,95 pangkat X. Nah, karena yang ditanya harga mobil setelah 4 tahun, berarti yang ditanya F4. X-nya kita ganti pakai 4 ya. Jadi 300 dikali 0,95 pangkat 4. Nah, kita pangkatkan dulu 0,95-nya. Jadi kalian boleh pakai kalkulator. 0,95 pangkat 4. Ini saya sudah pendekkan. Ini hasilnya adalah 0,815. Kemudian 300-nya kita kalikan dengan 0,815. Hasilnya adalah 244,5. Nah, sehingga nilai jual mobil setelah 4 tahun itu menjadi 244.500.000 rupiah. Jadi yang awalnya dibeli dengan harga 300 juta itu menjadi 244,5
sekian juta. Jadi penyusutan, mengalami penurunan. Bisa ya? Jadi mungkin saja selain mobil, mungkin harga motor atau harga handphone, apapun itu, bisa kita hitung harganya yang mengalami penyusutan. Intinya, kalau fungsi peluruhan ini pada harga barang, penurunan harga barang. Ya. Oke, jadi itu saja contoh soal mengenai fungsi pertumbuhan dan juga fungsi peluruhan untuk hari ini. Jika untuk latihan soal yang tadi ada yang bingung, silakan kalian tanyakan di WA langsung ya. Dan kemudian jika sudah paham, silakan kalian kerjakan latihan soal ini. Ada 5 latihan soal. Silakan kalian baca masing-masing soal dengan baik, supaya kalian tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Ya, kalian kerjakan pada buku latihan kalian. Jika pada saat pengerjaan latihan masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Nah, ingat untuk bertanya di WA itu ingat cantumkan nama dan kelas ya, jangan langsung ada yang ping gitu aja. Jadi setidaknya ada sopan santun kalian dalam berkomunikasi. Ya. Silakan kalian catat soalnya ini atau di screenshot dulu boleh. Jika sudah, berarti materi hari ini sudah selesai. Hari ini kita baru belajar mengenai fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan dari aplikasi fungsi eksponen. Ya, semoga materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini dan juga kemarin bisa kalian pahami dengan baik, walaupun kita belajar tidak dengan tatap muka ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Selain dari materi ini, silakan kalian cari referensi lain, boleh dari internet maupun dari buku paket yang sudah kalian dapatkan. Oke. Untuk akhir kata, selamat belajar di rumah dan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi ya.